Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perlu kita ketahui bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, invensi berupa varietas tanaman diberi perlindungan dengan Undang-Undang Paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Wulandari dengan nomor pokok 2003 10 10 10 015. Kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Dagang dengan dosen pengampu Dr. Sriwalini Rahayu SHM Hum. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perlindungan varietas tanaman atau disingkat VPT. Nah, sebelumnya, buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya apabila video ini bermanfaat buat kalian. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia termasuk dalam wilayah tropis yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Sektor pertanian berperan strategis dalam perekonomian masyarakat di Indonesia. Ragam sumber daya alam yang ada pun membuat potensi plasma nutpa melimpah dan menghasilkan beragam jenis produk pertanian yang bermutu. Sebagai negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk pembangunan pertanian yang maju, efisien, dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul. Ketersediaan varietas dan bibit yang unggul akan terpenuhi jika ada kegairahan pemulia maupun produsen untuk melakukan pemulihan varietas. Guna meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru. Kepada pemulia tanaman perlu diberikan hak-hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai. Dalam hal ini telah ditetapkan peraturan mengenai perlindungan varietas tanaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman atau disingkat VPT. Selanjutnya, sejarah pengaturan perlindungan varietas tanaman. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai pengaturan perlindungan varietas tanaman. Perlu kita ketahui bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, invensi berupa varietas tanaman diberi perlindungan dengan Undang-Undang Paten. Undang-Undang PPT merupakan salah satu pengaturan yang sifatnya sui generis atau pengaturan sendiri. Lahirnya Undang-Undang Varietas Tanaman sebagai tuntutan serta konsekuensi Indonesia dalam keikutsertaan dalam kesepakatan WTO tahun 1994 yang termasuk dalam rangkaian persetujuan TRIPS. Pada saat itu, Indonesia yang ikut menandatangani persetujuan tersebut pun kemudian menyelaraskan dalam peraturan, salah satunya mengenai perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dan perlindungan atas benda imaterial yang dihasilkan pemulia tanaman, kemudian diberikan perlindungan khusus oleh negara kepada pemulia atau pemegang hak varietas tanaman. Dalam hal ini, perlindungan varietas tanaman dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha untuk meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Nah, selanjutnya mengenai apa itu perlindungan varietas tanaman akan saya bahas. Apa sih pengertian perlindungan varietas tanaman? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yang dimaksud perlindungan varietas tanaman atau disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara
yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Selanjutnya, lingkup perlindungan varietas tanaman. Yang pertama, varietas tanaman yang dapat diberi perlindungan varietas tanaman. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang VVT, varietas yang dapat diberi perlindungan varietas tanaman atau VVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, dan diberi nama, atau yang lebih sering disingkat BUS. Sebagai varietas tanaman, baru diakui jika memenuhi sejumlah syarat teknis sebagai berikut. Yang pertama, syarat baru. Pada saat penerimaan permohonan oleh kantor PVT, Departemen Pertanian, varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia, atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari 1 tahun, atau di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Untuk jenis tanaman semusim ini, contohnya itu seperti kedelai, karena kedelai hanya bisa dipanen sekali pemanenan, dilakukan sekali pemanenan. Kalau untuk tanaman tahunan ini, contohnya itu seperti durian yang bisa dipanen setiap tahunnya. Syarat unik. Saat pendaftaran, dapat dengan jelas dibedakan antara varietas yang dimohonkan perlindungannya dengan varietas lain yang sudah ada. Keunikan didasarkan pada karakter morfologi. Suatu varietas dianggap unik apabila saat tes dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain. Syarat seragam. Suatu varietas dianggap seragam apabila karakter pembeda pada masing-masing unitnya cukup seragam satu sama lain, sekaligus nampak mencolok kalau dibandingkan dengan karakter pembeda pada varietas lain. Meskipun terkadang bervariasi oleh akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda pula. Kemudian syarat stabil. Suatu varietas dianggap stabil apabila karakter pembedanya tidak berubah setelah diperbanyak berulang kali. Yang terakhir, syarat diberi nama. Varietas yang dapat diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa, yang pertama, nama varietas tersebut dapat terus digunakan meskipun perlindungannya telah habis. Nah, dalam hal ini, meskipun hak perlindungan terhadap varietas tersebut telah habis, tetapi namanya tetap bisa digunakan oleh khalayak banyak. Kemudian, pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas. Misalnya, namanya jeruk madu, tetapi rasanya itu tidak semanis madu. Nah, itu tidak boleh karena menimbulkan kerancuan. Yang ketiga, penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT. Yang selanjutnya, apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir B, maka kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta untuk mengganti penamaan yang baru. Selanjutnya, apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama tersebut. Dan yang terakhir, nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya varietas tanaman yang tidak dapat diberi perlindungan varietas tanaman. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang VVT, varietas yang tidak dapat diberi VVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Contohnya itu tanaman ganja dan opium. Selanjutnya, jangka waktu perlindungan varietas tanaman. Jangka waktu VVT
20 tahun untuk tanaman semusim. Nah, tanaman semusim adalah tanaman yang dapat dipanen hanya pada satu musim tanam. Tanaman ini berumur pendek dan tumbuhnya cepat. Contohnya, padi, jagung, bawang. Selanjutnya 25 tahun untuk tanaman tahunan. Tanaman tahunan adalah tanaman yang berumur panjang dan tumbuhnya lama, sehingga baru bisa dipanen setelah beberapa tahun. Contohnya durian dan kopi. Jangka waktu VPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung sejak tanggal pemberian hak PPT. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PPT secara lengkap diterima kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut. Kepada pemohon diberikan perlindungan sementara. Nah, dalam hal ini dikarenakan proses pengajuannya itu membutuhkan waktu yang lama, maka pemohon diberikan perlindungan sementara. Subjek perlindungan varietas tanaman. Pemegang hak PPT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PPT dari pemegang hak PPT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PPT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PPT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Baik, mungkin kali ini hanya ini dari saya. Bila ada saran dari teman-teman, boleh ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Salam!